Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, bertemu dengan pimpinan DPRD Jabar untuk merespons tuntutan demo terkait tunjangan DPRD. Yang saya usulkan ke pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan adalah agar tunjangan anggota DPRD diberikan berdasarkan kehadiran dalam pembahasan rapat, sehingga sifatnya produktif, ujar Gubernur Jabar, Deddy Mulyadi. Setiap warga negara berhak menyuarakan pendapatnya. Namun, kebebasan berpendapat harus dilakukan secara damai, tertib, serta jangan terprovokasi untuk melakukan perusakan dan penjarahan. Langit sore di kota Bandung tampak berwarna jingga ketika Deddy Mulyadi melangkahkan kakinya menuju gedung DPRD Jawa Barat. Langkahnya mantap, namun sorot matanya memancarkan kegelisahan. Sejak aksi demonstrasi beberapa hari lalu, banyak mata masyarakat tertuju kepadanya. Ia tahu pertemuan kali ini bukan sekadar formalitas, melainkan panggung yang akan menentukan arah cerita baru tentang keadilan dan kesejahteraan. Di halaman gedung, sejumlah wartawan sudah menunggu. Kilatan kamera menyambut kehadirannya. Deddy hanya melempar senyum tipis. Tidak banyak kata terucap. Suasana tampak tegang. Seakan-akan setiap orang bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang besar akan dibicarakan. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan singkat yang turun tadi siang. Saat memasuki ruang sidang, ruangan itu sudah dipenuhi anggota dewan yang duduk dengan wajah serius. Beberapa dari mereka tampak berbicara pelan. Sebagian lain menatap kosong ke arah meja panjang di depan. Deddy mengambil tempat duduk yang telah disiapkan, membiarkan keheningan menebal sebelum suara pertama terucap. Semua seakan menunggu satu momen penting. Ketegangan tidak hanya ada di dalam gedung. Di luar, masih ada puluhan massa yang bertahan. Mereka menyalakan lilin sebagai simbol harapan. Sorak-sorai demonstrasi memang sudah mereda, tetapi semangat mereka tetap menyala. Mereka ingin suara yang disampaikan di jalan, benar-benar masuk ke telinga para wakil rakyat. Bagi mereka, ini bukan sekadar angka dalam tunjangan, melainkan simbol keadilan yang lama ditunggu. Deddy merasakan sorot mata dari berbagai arah. Ada tatapan penuh curiga, ada pula tatapan berharap. Ia menarik napas panjang, lalu membuka percakapan dengan suara tenang. Kalimat pertamanya sederhana, namun mampu membuat ruangan yang tadinya gaduh menjadi hening. Suaranya seakan memecah kabut yang menggantung di udara. Para anggota dewan mendengarkan. Mereka tahu Deddy bukan orang yang mudah dibelokkan oleh kepentingan. Kata-katanya selalu lahir dari pengalaman di lapangan, dari pertemuan langsung dengan rakyat kecil. Di setiap kata, ada denyut kehidupan yang nyata, bukan sekadar teori dalam buku atau aturan dalam lembaran. Itu yang membuat suasana kian mendebarkan. Namun, sebelum pembahasan inti dimulai, Deddy menyadari ada yang menahan diri. Beberapa anggota dewan tampak ragu untuk bicara. Hening kembali menyelimuti ruangan, seolah setiap kata yang akan terucap bisa mengubah arah pertemuan malam itu. Deddy menatap mereka satu persatu, menunggu siapa yang berani membuka lembar pertama dari perdebatan panjang yang akan terjadi. Ruangan sidang masih terasa berat oleh keheningan. Detik jam dinding terdengar jelas, seakan ikut menekan setiap orang di dalamnya. Deddy tetap duduk tegak, menunggu dengan sabar. Tiba-tiba, seorang anggota dewan dari kursi tengah perlahan berdiri. Wajahnya tegang, matanya berkelana ke sekeliling ruangan sebelum akhirnya menatap lurus ke arah Deddy. Ia mulai bicara dengan suara pelan, hampir bergetar, tetapi penuh keberanian. Katanya, persoalan tunjangan ini sudah lama menjadi rahasia terbuka. Semua orang tahu, namun tidak semua berani membicarakannya di ruang resmi. Kata-katanya membuat beberapa koleganya terperangah. Ada yang saling berbisik, ada yang menundukkan kepala, enggan menatap ke depan. Deddy mendengarkan tanpa menyela. Ia tahu, momen ini penting. Suara yang sebelumnya tersembunyi kini muncul ke permukaan. Setiap kalimat yang keluar dari mulut anggota dewan itu membuat suasana semakin panas. Ia menyebut bahwa ada jarak yang makin melebar antara angka-angka tunjangan dengan realitas di lapangan. Di luar ruangan, teriakan massa kembali terdengar. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam, tapi seakan merasakan bahwa perdebatan mulai memanas. Suara teriakan bercampur dengan nyanyian sederhana, menyerukan keadilan. Lilin-lilin yang mereka pegang semakin terang dalam kegelapan malam, menjadi simbol harapan yang tidak mudah padam. Beberapa anggota dewan lain mulai gelisah. Ada yang mengetukkan jari di meja, ada pula yang memainkan pena dengan resah.
Ketakutan mereka bukan hanya soal angka, tetapi juga citra di mata rakyat. Mereka paham, jika persoalan ini tidak segera ditangani, gelombang ketidakpercayaan bisa semakin besar. Dedi kemudian mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Ia menatap anggota dewan yang baru saja bicara, lalu mengangguk kecil. Dengan tenang, ia berkata bahwa keberanian untuk mengungkap kebenaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Kalimat itu membuat suasana kembali hening, namun kali ini hening yang berbeda. Hening penuh penantian, hening yang membuka jalan pada percakapan yang lebih jujur. Namun sebelum Dedi melanjutkan, seorang anggota dewan lain tiba-tiba berdiri dengan wajah merah padam. Ia menolak dengan tegas, menyebut bahwa apa yang dibicarakan terlalu berlebihan. Suaranya meninggi, membuat beberapa orang terkejut. Ruangan yang tadinya tenang kembali bergejolak, seakan badai baru saja mulai bertiup. Suara keras anggota dewan yang menolak pernyataan rekannya bergema di seluruh ruangan. Nada bicaranya penuh emosi. Tangannya menunjuk tajam seakan ingin menusuk udara. Ia menyebut bahwa tunjangan adalah hak, bagian dari penghargaan atas kerja keras dan tanggung jawab besar yang dipikul. Kata-kata itu meluncur deras, membuat sebagian anggota mengangguk, sementara yang lain justru makin resah. Dedi tidak bergeming. Ia menatap dalam-dalam ke arah orang yang bicara dengan nada meninggi itu. Dalam hati, ia tahu bahwa yang sedang mereka pertahankan bukan sekadar angka, melainkan kenyamanan yang selama ini jarang diganggu. Namun ia juga tahu, jika perdebatan dibiarkan liar, yang muncul hanya saling serang tanpa arah. Di sisi lain ruangan, seorang anggota dewan perempuan mencoba menenangkan. Dengan suara tenang, ia berkata bahwa perdebatan ini bukan tentang siapa benar atau salah, melainkan tentang mendengarkan suara rakyat. Kalimatnya menembus suasana panas, membuat beberapa kepala yang tadi menunduk mulai mengangkat wajah. Seperti ada cahaya kecil yang muncul di tengah badai. Namun, anggota dewan yang keras tadi tidak berhenti. Ia mengetukkan tangan ke meja, menantang siapapun yang berani meremehkan kerja mereka. Suaranya meninggi lagi, sampai-sampai terdengar hingga keluar ruangan. Massa di luar pun makin gaduh. Mereka mengira perdebatan di dalam sedang menyinggung kepentingan rakyat. Teriakan mereka membesar, menambah tekanan di ruang sidang. Dedi akhirnya angkat bicara. Ia tidak meninggikan suara, tapi justru berbicara dengan lirih dan tenang. Justru ketenangan itu yang membuat semua orang terdiam. Ia menyebut bahwa setiap hak memang harus dihormati, tetapi hak itu tidak boleh buta terhadap kondisi rakyat. Kata-katanya sederhana, namun menancap kuat di hati siapapun yang mendengarnya. Sesaat, suasana kembali hening. Anggota dewan yang tadi berapi-api hanya bisa menarik napas panjang, menahan gejolak yang masih membara di dadanya. Ia menatap Dedi, seakan menunggu jawaban yang lebih tajam. Tetapi Dedi tetap tenang, memilih diam untuk memberi ruang bagi semua orang mencerna ucapannya. Udara di ruang sidang semakin pekat, seakan setiap orang menahan napas menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Dedi menatap seluruh anggota dewan, lalu perlahan berdiri. Tubuhnya tegak, tatapannya menyapu satu persatu wajah yang duduk di hadapannya. Ia tahu, inilah saat yang tepat untuk mengutarakan inti dari maksud kedatangannya. Dengan suara mantap, Dedi berkata bahwa perdebatan soal tunjangan ini tidak boleh berhenti di meja DPRD Jawa Barat saja. Ia mengusulkan agar persoalan ini dibawa ke pemerintah pusat. Menurutnya, hanya dengan aturan yang lebih jelas dan adil dari pusat, persoalan tunjangan dapat diselesaikan tanpa menimbulkan kecemburuan di masyarakat. Kata-kata itu terdengar tegas, namun penuh ketulusan. Beberapa anggota dewan tampak terkejut. Mereka tidak menyangka Dedi akan membawa usulan sebesar itu. Wajah-wajah yang tadinya penuh perlawanan kini mulai berubah menjadi penuh tanda tanya. Ada rasa cemas, ada pula rasa lega, seakan menemukan jalan keluar dari lingkaran perdebatan yang tiada akhir. Di luar ruangan, massa yang menunggu tidak mengetahui detail pembicaraan, tetapi mereka bisa merasakan perubahan suasana. Sorak-sorai mereka makin kencang. Kali ini terdengar seperti alunan dukungan. Lilin-lilin yang mereka genggam seolah semakin terang, menyatu dengan teriakan yang bergema hingga ke dalam ruang sidang. Dedi lalu menambahkan, bahwa tunjangan bukan sekadar angka, melainkan simbol rasa percaya antara rakyat dan wakilnya. Jika simbol itu rusak, kepercayaan pun akan runtuh. Tetapi jika simbol itu diatur dengan bijak, ia bisa menjadi jembatan yang kuat antara rakyat dengan pemerintah. Kalimat itu meluncur tenang,
namun mampu mengguncang hati semua yang hadir. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Tak ada lagi yang berani berteriak atau membantah. Semua terdiam, merenungkan kata-kata yang baru saja terdengar. Untuk pertama kalinya malam itu, suasana tidak lagi dipenuhi pertengkaran, melainkan sebuah kesadaran bahwa mereka sedang berada di persimpangan jalan penting. Saat Dedi kembali duduk, wajahnya tenang. Ia tahu, perjalanannya belum selesai, tetapi malam itu sebuah pintu telah terbuka. Pintu menuju perubahan yang lebih besar, yang mungkin akan membawa guncangan, namun juga harapan. Ruang sidang masih sunyi, hanya detak jam yang terdengar, seolah menjadi saksi dari awal sebuah babak baru dalam sejarah perjuangan rakyat dan wakilnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kalian merasa senang dengan ceritanya, jangan lupa tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita berikutnya.